Halo, saya akan membagikan tutorial tentang aplikasi Quizzes. Cara menggunakan aplikasi Quizzes. Aplikasi Quizzes ini bisa dijadikan untuk media pembelajaran yang menarik. Jika belum punya aplikasinya, bisa download melalui Google Play Store. Klik di pencarian, ketik Quizzes. Klik cari, maka akan muncul. Kita klik nomor 2. Jika sudah punya aplikasinya, maka tinggal klik buka. Jika belum, maka terlebih dahulu klik install. Karena ini sudah punya, lalu masuk ke aplikasi Quizzes. Loading. Kendala aplikasi ini adalah jaringan. Loadingnya kadang agak lama. Laman yang pertama muncul akan muncul seperti ini. Ada fitur-fitur dalam aplikasi Quizzes. Lalu kita keluar dulu. Seperti ini. Ada create, paper mode, view reports. Lalu aplikasi Quizzes juga bisa dicari di Google. Klik Quizzes, maka akan muncul tampilan seperti ini jika tidak mendownload di Google Play Store. Lamannya yang keluar sama seperti tadi. Selanjutnya kita akan login di aplikasi Quizzes. Ini masih loading karena kendala jaringan. Maka akan muncul laman seperti ini. Ada pilihan sekolah dan perusahaan. Maka kita klik sekolah. Jika Anda sebagai pelajar, maka klik siswa. Jika Anda ingin membuat soal, maka klik guru. Kalau administrator itu pelatih atau kepala kurikulum sekolah. Jika belum punya akunnya, maka kita harus mendaftar terlebih dahulu. Bisa daftar menggunakan akun Google atau dengan Microsoft. Karena saya sudah punya akunnya, maka saya daftar dengan akun Google agar lebih mudah menggunakan email. Ini saya sudah punya akunnya. Saya login menggunakan akun email saya. Lalu saya masuk ke aplikasi Quizzes. Maka akan muncul laman seperti ini. Laman perizinan, maka ketuk izinkan dan akan loading ke aplikasi Quizzes. Di laman pertama akan muncul seperti ini. Ada create, paper mode, view remove. Ini akun saya. Tampilannya seperti ini jika diklik akun. Maka kembali ke cari, kita akan membuat soal di Quizzes. Klik create Quizzes, lalu tulis apa nama kuis Anda. Saya akan membuat tentang teks berita, maka saya tulis teks berita. Lalu akan muncul laman seperti ini. Klik buat pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan ada pilihan pilih ganda. Saya akan membuat soal pilih ganda. Tadi juga ada pilihan esai. Saya tulis soalnya teks berita adalah misalnya, terus tambahkan ini kan jawabannya ada opsi 1, opsi 2, opsi 3 dan opsi 4. Itu untuk jawaban. Opsi 1 apa, opsi 2 apa, opsi 3 apa, opsi 4 apa. Misalnya ini opsi 1, jawab pilihan gandanya menyampaikan informasi peristiwa aktual.
seperti ini. Misalnya opsi 1 menyampaikan peristiwa aktual. Lah, tanda hijau ini jika jawaban ini benar. Maksudnya jika tadi kan soalnya kan teks berita adalah lah, jika jawabannya yang benar di opsi pertama maka klik centang hijau. Terus kita juga selanjutnya opsi kedua, opsi ketiga, dan opsi keempat itu diisi. Lah, ini opsi kedua misalnya menyampaikan berita. Terus yang ketiga dan keempat apa? Ini yang ketiga kan menyampaikan informasi hoax misalnya. Terus yang keempat menyampaikan makanan. Nah, ini kan opsi 1, opsi 2, opsi 3, opsi 4 kan sudah terisi. Maka soalnya kan sudah jadi. Lah, terus kita atur waktu yang digunakan untuk menjawab pertanyaan ini berapa. Lah, ini saya pilih 20. Terus skor yang ingin dipilih berapa, saya pilih 10. Lalu jika sudah terisi semua maka tinggal klik simpan pertanyaan, maka akan muncul laman seperti ini. Lalu saya akan membuat soal yang kedua sama, tinggal klik pilihan ganda, lalu akan muncul laman seperti tadi. Lah, ini saya soal kedua akan membuat soal pertanyaan. Soalnya tujuan dari teks berita adalah misalnya begitu. Lalu sama mengisi opsi 1, opsi 2, opsi 3, dan opsi 4. Lalu dipilih jawaban dari keempat opsi tersebut yang benar yang mana. Misalnya ini opsi yang pertama memberi berita memberikan berita misalnya yang pertama. Terus yang kedua ada memberikan hoax misalnya. Terus yang ketiga misalnya memberikan informasi. Selanjutnya tujuan teks berita adalah, lah ini soalnya yang opsi pertama jawabannya memberikan nama. Yang ketiga terus ada memberikan informasi terkini. Nah, ini opsi yang ketiga kan jawaban yang benar, maka klik centang hijau seperti tadi yang soal pertama. Lalu atur akun pengerjaan soal dan atur poin yang diperoleh sama seperti soal yang pertama. Lalu klik simpan pertanyaan, maka halaman yang muncul akan sama seperti tadi. Ini seperti ini, 1 dan 2 sudah jadi 2 soal. Bisa dilihat ini kan 20 detik sama 10 poin sama. Ini yang ketiga kesimpan 2 kali, bisa diklik titik 3 lalu hapus. Ini laman seperti ini. Ini juga sudah jadi 10 soal karena tadi keskip ya. 10 soal sudah jadi. Misalnya yang akan dibikin kan 10 soal. Ini saya bikin 10 soal, bisa lebih dari 10 soal. Ini lalu simpan kuis. Nah, jika kuis sudah disimpan maka akan muncul laman seperti ini. Lah, ini untuk tunjukkan jawaban, tapi karena ini kuis kan sembunyikan jawaban aja, kita klik yang sembunyikan jawaban. Nah, kalau sudah seperti ini sudah jadi. Lalu pilih tipe kuis. Tipe kuis yang akan saya pilih adalah tipe kuis langsung, yang secara langsung akan diujikan kepada mereka.
Terus ada 3 fitur, ada tim, klasik, dan ujian. Nah, saya memilih klasik karena peserta akan menjawab dengan kecepatan mereka sendiri dan bersaing secara individu. Maka setelah itu klik lanjutkan agar kuis bisa dimulai. Loading. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Nah, ini ada bisa menggunakan link untuk login yang akan dibagikan ke peserta atau menggunakan kode dengan kode 589112. Ini saya membagikan kode ini kepada peserta. 589112 itu kodenya yang untuk login quizzes yang saya buat. Ini menunggu login. Ini kodenya dibagikan terlebih dahulu, lalu menunggu orang yang mendapatkan kode ini login ke aplikasi ini, ke quizzes ini. Loading karena kadang-kadang kendala jaringan. Masih menunggu seseorang yang bergabung. Ini kan masih 0 pemain, jadi quiznya belum bisa dimulai. Tunggu dulu ada yang bergabung. Nanti jika sudah ada yang bergabung, itu bisa dilihat siapa aja yang bergabung, atau dibagikan menggunakan link juga bisa. Misalnya ini di aplikasi Google Classroom, WA, Messenger, dan sebagainya. Nah, ini ada satu pemain yang bergabung, Novita. Ini kan sudah ada pemain yang bergabung. Lah, ini bisa diklik mulai, maka akan muncul seperti ini. Artinya kuis sudah bisa dimulai. Ini bisa dipantau siswa yang sedang mengerjakan, bisa dipantau di laman kita akan muncul seperti ini. Ini Novita sedang mengerjakan dan ada poinnya. Ini seperti ini, kita bisa memantau apa yang mereka kerjakan dan ada poinnya. Ini Novita sebentar lagi akan selesai mengerjakan soal quizzes yang saya berikan, misalnya seperti ini. Nah, ini jika sudah penuh, maka ini artinya Novita ini sudah selesai mengerjakan pertanyaan yang tadi dibuat. Nah, ini keluar halaman seperti ini, Novita sebagai juara 1 karena pesertanya 1. Lah, dari quizzes tadi itu bisa dipantau. Ini seperti ini, ada tinjau teks, ada tinjau pertanyaannya, ada pemain. Ini bisa dipantau persentasenya. Jika kuis sudah selesai, maka klik akhiri kuis, lalu akan kembali ke laman seperti ini. Nah, hasil dari siswa tadi bisa dilihat di akun kita. Di hasil ini bisa dipantau, ada nilainya juga. Ini nilainya 80% 1 kali.